Baik. Salam semua umat Tuhan yang luar biasa, apa kabar? Antusias, luar biasa. Haleluya. Dengan sukacita di pagi hari ini kita kembali bersama-sama di hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan akan terus menambah-nambahkan semua yang terbaik buat setiap orang yang terus rindu mencari Tuhan. Terima kasih buat hati yang rindu, hati yang terus mengasihi Tuhan yang ada dalam setiap kita di pagi hari ini. Baik, sebelum kita lebih jauh memuji memuliakan Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dari setiap kediaman kita masing-masing. Mari kita dengan sikap hati yang rindu mencari wajah Tuhan. Kita percaya sekalipun kita dengan ibadah online seperti ini, Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kita. Karena Dia Allah yang maha hadir, maha ada buat setiap kita anak-anaknya. Haleluya. Mari ambil waktu sebentar. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, pagi ini Tuhan kami datang kembali kepadamu bersama umat-Mu dari setiap kediaman mereka yang ada di Pulau Penang, bahkan dari mana-mana pun juga Tuhan. Pagi ini kami sungguh bersyukur karena ini adalah hari Tuhan buat kami, di mana kami semua datang di hadapan-Mu mencari wajah Tuhan. Kami datang mendekat kepadamu Tuhan Yesus, karena kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan segala sesuatunya sia-sia. Oh Bapa di sorga, dalam nama Yesus, mari perkenanan-Mu turun atas kami semua. Ayahkan kami untuk menghampiri Engkau Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Basuh kami dengan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Agar kami layak membawa hidup kami. Agar kami layak membawa seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan umat-Mu yang dari setiap kediaman mereka. Ada yang dari Rilau, ada dari yang di Payat Rubung, ada dari Alora, bahkan dari mana-mana pun juga. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ke pujian ini. Pujian dan syukurku kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan
karena kekuatanku. Sekali lagi angkat pujian dari awal. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan, Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan, Tuhan, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Yesus, ku tahu, Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yesus, ku tahu, ku tahu, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi kita pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
hidupku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku kekal di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, haleluya. Segenap hidupku Haleluya, berikan suara-suara buat Tuhan. Dimanapun kekasih Tuhan berada, mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Dialah yang disembah, Dialah yang ditinggikan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, oh Yesus, kalau kami ada hari ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan hebat kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Katakan ku perlu.
ku perlu kau, Yesus Tuhan. Kau menapas hidupku. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, yang ku rindu. Yesus, 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 Bapa segala. Yesus, 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 yang ku rindu. Yesus, Bapa segalanya. Mari kita kembali pujian dari awal. Cintakan Yesus Tuhan, yang kekasih jiwaku. Ku perlu kau Tuhan, perlu kau Yesus Tuhan, yang menapas hidupku. Panggil namanya Yesus, Yesus, yang ku rindu. Yesus, Yesus, Bapa segala. Yesus, 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 amin. Yesus, yang ku rindu. Yesus, Yesus, Bapa segalanya. Bapa segalanya, Bapa segalanya. Yesus segalanya, Bapa segalanya.
segalanya, kau segalanya. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Kau segalanya, kau segalanya bagiku. Syakata karalaba yaralaba hanashi karalaba takayaralaba ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan, kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati bahkan memelihara hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Bahkan akan menarik setiap jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Lewat doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa akan semakin mendekat kepada Tuhan. Berkati setiap pribadi kami Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus ibadah pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Biar Tuhan memberkati, Tuhan hadir. Lawatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan memulihkan setiap kami. Roh Kudus Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Sehingga kami percaya ada berkat Tuhan yang terus menanti kami ya Tuhan. Ketika kami setia dan percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang terus setia kepada Tuhan. Generasi-generasi Yeremia yang takut akan Tuhan. Yang cinta mati-matian akan Tuhan. Bahkan tidak kompromi terhadap dosa ya Tuhan Yesus. Dan akan bergerak ya Tuhan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan. Itu akan Engkau pakai setiap kami, pribadi kami ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, biar Engkau jadikan kami menjadi, oh Tuhan, orang-orang sebagai pemenang ya Tuhan, yang berlari terus ya Tuhan Yesus, sampai kami mendapatkan mahkota daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, berdoa buat gereja GBI Tapgarelau Tuhan Yesus. Syakanaraba hakaralaba shikaralaba, biar kasih-Mu ya Tuhan mengalir atas gereja kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami perlukan, biar oh Tuhan, Engkau yang memberkati gereja kami. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jehire yang memenuhi segala keperluan gereja-Mu ya Tuhan. Berkat bangsa-bangsa mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami tidak akan kekurangan dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara gereja-Mu Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang Kau titipkan atas gereja-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sarana prasarana ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, berdoa buat bangsa Malaysia, berdoa buat kesejahteraan bangsa di mana Engkau buang sebagai kesejahteraan bangsa itu adalah kesejahteraan-Mu. Shalom Malaysia, shalom. Damai buat bangsa Malaysia. Terus kami perkatakan pemulihan terjadi atas bangsa Malaysia. Oh, kes COVID-19 kami perkatakan dimatikan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada penularan. Kami rindu ya Tuhan, pemulihan terjadi buat bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rebut bangsa ini Tuhan Yesus di hadapan-Mu, menjadi milik pusaka-Mu Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa, setiap lutut berteduh, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu terjadi buat bangsa ini. Berkati Tuhan kerajaan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja-gereja Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati perekonomian bangsa ini ya Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan, mengangkat tangan kami. Shalom buat bangsa Indonesia, shalom buat bangsa Indonesia. Kami perkatakan firman Tuhan, Engkau akan mengangkat bangsa kami menjadi bangsa yang besar ya Tuhan Yesus. Bangsa yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Akan kami perkatakan Pentakosta ketiga
Oh Tuhan Yesus, Engkau nyatakan hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penyebar COVID-19 dimatikan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan, perekonomiannya Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kota-kota, desa-desa Tuhan pelihara dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat vaksin yang sudah berjalan. Biarlah Tuhan kami perkatakan lewat vaksin yang Tuhan yang sudah berjalan. Kami percaya pemulihan itu terjadi. Kami perkatakan dari Yesus ada di dalam vaksin. Sehingga kami dipulihkan ya Tuhan Yesus. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit tidak akan mendekati setiap kami karena kami percaya Mazmur 91 menjadi bagian setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan Yesus, buat Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta keluarga Tuhan, buat Bapak Gembala kami Ron 10, Bapak Hani Andres beserta keluarga, buat Bapak Thompson Lumban Gaul beserta keluarga Tuhan Yesus. Tuhan pelihara gembala-gembala kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dituai Tuhan Yesus ketika hamba-hamba-Mu ini menumpangkan tangan bagi orang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami perkatakan ya Tuhan, pelihara setiap keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan kami perkatakan pelayanan mereka Tuhan Yesus, Engkau angkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat setiap teman-teman kami yang terkena COVID-19 saat ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ora bahana sikata karala bahana ya karala baralaba. Biar tangan pengasihan Tuhan turun saat ini bagi setiap mereka, menyembuhkan setiap mereka, menguatkan setiap mereka. Oh Tuhan Yesus, jangan biarkan mereka tawar hati ya Tuhan. Namun kami percaya lewat doa kami pagi hari ini mereka dikuatkan sehingga mereka disembuhkan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah yang kami sembah saat ini ya Tuhan. Kami terus meminta pengurapan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan tetap baik buat setiap kita. Amin. Siapa percaya bahwa Tuhan tetap baik buat kita, sekalipun kita dalam mengalami kesulitan demi kesulitan, tapi kita percaya Tuhan tetap baik buat kita. Dan oleh firman-Nya tinggal dalam setiap kita, kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wal. Yang setuju katakan amin. Oke, kita akan memuji angkat pujian ini. Kalau saudara mau bangkit, silakan. Kalau saudara mau menari, silakan juga. Haleluya. Karena kita perbuat ini buat Tuhan. Haleluya. Katakan pujian ini firman-Mu Tuhan. Mari katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, lintah bagiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menembus hati. Menantikanku berikan Tuhan yang baru. Bukan terbang tinggi awan.
Tuhan. Oke, kita baca Pentakosta ketiga. Kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Oke. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa.
ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Oke. Selamat bergabung dari Surabaya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat waktu ini. Sebenarnya kami akan berdoa firman Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan. Haleluya. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau dan aku. Mari sekali katakan, Yesus, Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh lagi
Yesus sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari sekali katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau sukacita kami, dan hanya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau berbicara buat setiap kami. Sebabnya pengurapan yang baru turun atas kami semua Tuhan. Sehingga di saat kami menerima firman-Mu, kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami sambut dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Senang sekali kita kembali berjumpa secara khusus di pagi hari ini. Kita kembali beribadah, mencari wajah Tuhan, sekalipun dengan secara online. Hari ini kita rindu merenungkan firman Tuhan dengan temanya adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Kita buka kitab kita dari Ulangan pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Saya tunggu kekasih Tuhan dimanapun berada sampai kita benar-benar menemukan firman Tuhan ini. Dan kita baca secara bersama-sama. Haleluya. Mungkin saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu, tetapi Tuhan mendengar suara kita semua. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Sejauh itu, pembaca firman Tuhan buat kita di tengah-tengah ibadah kita. Di pagi hari ini Alkitab yang berkata bahwa yang berbahagia adalah setiap saudara-saudara yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Kekasih Tuhan, satu hal harus kita percaya dan menyadari bahwa dalam seluruh kehidupan kita ini ada rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi yang tidak dinyatakan kepada setiap kita. Nah, saya kasih contoh, mungkin di antara kita selama hidup dengan benar, hidup menuruti semua perintah Tuhan, tetapi ada hal-hal dalam doa-doanya, dalam permohonannya, mungkin sudah berdoa bertahun-tahun, tetapi apa yang diminta, apa yang didoakan itu, mungkin sampai saat ini belum melihat jawabannya,
mungkin sampai saat ini belum melihat tanda-tanda Tuhan menjawab permohonan kita. Nah, saudaraku, dengarkan baik, sekalipun kita sudah hidup dengan benar, tetapi dengarkan baik, ada hal-hal yang tidak kita mengerti, ada hal-hal yang kita tidak tahu, tetapi kita mungkin sudah bergumul, sudah berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi sampai hari ini, mungkin besok, itu Tuhan tidak nyatakan. Tetapi dengarkan baik, kalau kita sedang mengalami seperti itu, sadarlah bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang rahasia, ada hal-hal yang Tuhan sembunyikan dari setiap kita. Dan itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan saudara, ketika kita ada menemukan atau mengalami hal seperti ini, jangan kita down, jangan kita lemah, tetapi justru begini, kita harus semakin berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Kita banyak menjumpai orang-orang Kristen berdoa dan bergumul dalam perkara-perkara tertentu, setahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun. Tetapi menanti-nanti, tapi Tuhan belum ada nyatakan pertolongan, Tuhan belum ada nyatakan tanda-tanda hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Sehingga mereka makin lama makin menjauh dari Tuhan. Dengarkan baik, ada hal-hal yang tersembunyi, ada hal rahasia Tuhan, itu adalah bagiannya Tuhan. Nah, ayat yang kita baca ini adalah Tuhan meneguhkan kembali perjanjiannya kepada umat Israel. Nah, bukankah Tuhan berkata kepada Musa, "Hei Musa, keluarlah, bawalah umatku ini masuk kepada tanah perjanjian." Dan kita tahu kasih Tuhan, Israel ketika keluar dari Mesir, ada 40 hari dalam perjalanan. Tetapi Alkitab mencatat, kepada Musa diberikan janji ini untuk keluar dari Mesir, membawa umat Israel. Tetapi kita tahu juga dari Alkitab, Musa tidak menginjak tanah perjanjian. Tidak semua orang yang keluar dari Mesir itu masuk kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Hanya beberapa orang yang masuk ke tanah perjanjian. Loh, kok bisa? Bukankah Tuhan yang berjanji kepada Musa akan memasuki tanah perjanjian, tetapi Musa tidak masuk? Kok bisa? Apakah Tuhan pelin-pelan? Apakah Tuhan tidak menepati janjinya? No. Dengarkan baik, ada rahasia-rahasia yang tersembunyi yang kita tidak mengerti. Tetapi itu adalah kedaulatannya Tuhan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Nah, itu sebabnya kasih Tuhan, apapun yang sedang kita pergumuli hari-hari ini, kita belum melihat pertolongan, kita belum melihat tanda-tanda yang Tuhan bukakan. Tapi dengarkan baik, sekalipun itu kita alami, saya dan saudara harus tetap berkobar-kobar untuk mengiring Tuhan. Yang setuju angkat tangannya. Oke? Nah, apapun yang kita alami, sudah berdoa, sudah bergumul, namun kita belum melihat pertolongan Tuhan, namun kita belum melihat jalan terbuka buat kita, tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Sebab sadarilah ada hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak mengerti, tetapi itu adalah haknya Tuhan buat kita. Nah, kekasih Tuhan, lalu sesuai dengan firman Tuhan hari ini, temanya adalah rahasia yang tersembunyi bagi Tuhan. Lalu apa yang mau kita kerjakan, kekasih Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Sekalipun Tuhan belum menyingkapkan, sekalipun Tuhan belum menyatakan atas segala sesuatu yang kita gumuli. Nah, di ayat selanjutnya berkata begini, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dengarkan baik kasih Tuhan. Sekalipun dalam hidup kita ini, kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan, mungkin kita setia melayani, setia mengiring Tuhan, tetapi ada hal-hal yang tersembunyi dan itu rahasia Tuhan. Bagi kita meresponi ini adalah begini, apa yang dinyatakan buat kita
itu yang harus kita lakukan. Apa yang Tuhan nyatakan buat kita, bahkan sampai anak-anak kita kelak, itu yang harus kita lakukan. Dengarkan baik, sekali lagi saya ulang. Sekalipun ada hal rahasia yang Tuhan sembunyikan dari kita, tetapi apa yang dinyatakan buat kita, itu yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya begini, kasih Tuhan. Kalau ada hal-hal rahasia yang disembunyikan Tuhan dari kita, apa yang harus kita kerjakan? Nah, di Alkitab kita ini, kasih Tuhan, ada banyak yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Ada banyak yang kita tahu dari firman Tuhan ini yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah dari 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 ini yang menjadi bagian kita. Sekalipun ada hal rahasia yang tersembunyi, sampai hari ini Tuhan belum nyatakan buat kita. Mungkin kita sudah doakan, kita sudah gumuli bertahun-tahun. Tapi sampai hari ini masih dirahasiakan oleh Tuhan buat kita. Tetapi ini yang harus kita lakukan adalah begini. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kekasih Tuhan, dengarkan baik, sekalipun ada hal yang belum kita mengerti atau Tuhan sembunyikan dari kita. Dengarkan baik, jangan patah semangat, jangan down, tetapi tetap berkobar-kobar dan lakukan ini. Adalah begini, menguasai diri. Yang Tuhan perintahkan buat kita adalah begini. Hari-hari ini, hari-hari di mana kita sedang hidup, bahkan hari-hari depan yang kita alami adalah Alkitab berkata, itu adalah sudah merupakan kesudahan segala sesuatu. Akhir zaman. Lalu apa yang mau kita hidupi adalah begini, menguasai diri. Nah, sekalipun ada hal-hal rahasia yang Tuhan sembunyikan dari kita, maka apa yang dinyatakan buat kita yang kita lakukan, yang pertama yang kita lakukan adalah menguasai diri. Amin. Sadarlah hari-hari ini yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tantangan ini adalah akhir zaman. Dan sikap kita adalah harus menguasai diri. Nah, dalam terjemahan lain berkata begini, dalam The Message, dikatakan ini, but the end all of dear is hand. Sekali lagi, but the end all of things is at hand. Therefore, serious and watchful into prayer. Dikatakan dalam terjemahan lain begini, hey, hari-hari ini sudah akhir zaman. Seriuslah. Yang pertama yang harus kita lakukan hari ini pakai kekasih Tuhan adalah begini, menguasai diri. Dalam terjemahan lain berkata begini, seriuslah di dalam Tuhan. Amin. Seriuslah di dalam Tuhan. Karena apa? Hari-hari ini sudah merupakan kesudahan dari segala sesuatu. Nah, kemarin ada MDPJ dengan gembala pembina kita, Pak Niko. Lalu ada beberapa yang memiliki jawatan nabi yang menghubungi beliau dari beberapa negara. Dan kemarin beliau ceritakan ada seorang Pastor Steve Porter dari New York. Nah, Pastor Steve Porter ini dari New York adalah memiliki jawatan rasul. Nabi ya, maksud saya. Dan dia tidak kenal gembala pembina kita Pak Niko. Tetapi Tuhan suruh dia ini, Pastor Steve ini, untuk berdoa. Mendoakan Pak Niko, gembala pembina kita. Dengan kata lain begini, bahwa Pastor Steve ini, walaupun Pak Niko tidak mengenal dia, tetapi Tuhan suruh dia menjadi pensyafaat. Lalu ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satunya begini. Tuhan nyatakan buat saya,
engkau adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sadarlah bahwa Tuhan sedang hari-hari ini sedang menyapu bersih gerejanya. Mulai dari mimbar, pelayanan mimbar, sampai ke seluruh jemaat. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Oh, ini dengar ini kita nggak enak. Kita mendengar pesan ini nggak enak. Ada orang yang menyampaikan, tetapi yang disampaikan adalah sesuatu yang kita alami hari-hari ini. Yang membuat iman kita tergoncang, yang membuat roh kita tergoncang. Yang Tuhan kerjakan hari-hari ini adalah Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Tuhan sedang membersihkan hamba-hamba Tuhan yang di mimbar. Tuhan sedang membersihkan para pelayan yang di mimbar, worship leader, singer, apapun itu, pemain musik. Tuhan sedang membersihkan semua orang-orang percaya. Supaya apa? Supaya setelah pembersihan ini, kekasih Tuhan, kita akan menerima lawatan yang besar yang kita sebut dalam gereja kita ini adalah Pentakosta ketiga. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kita harus sadar melek mata hari-hari ini. Kalau tahun-tahun lalu kita bisa mendengar, oh ada mega church, gereja yang besar, ada gereja kecil. Tetapi dengarkan baik, semua gereja hari-hari ini melakukan satu pelayanannya, yaitu hanya bisa melakukan ibadah online. Kalau dulu kita melihat tahun-tahun lalu sebelum ada COVID, mega church gereja yang besar, woi, dengan segala kemewahan, dengan segala fasilitas yang dimiliki, ibadahnya luar biasa. Woi, kita duduk di meja yang empuk, pokoknya semua jemaat itu diservis dengan luar biasa. Semua mereka di-entertain dengan luar biasa. Tetapi sekarang, gereja semua hanya satu melakukan yang diperbuat untuk ibadah, yaitu ibadah online. Mau mega church kah? Mau ibadah yang di sawah kah? Ibadah yang di gedung kah? Ibadah di mana-mana kah? Semua gereja hari-hari ini hanya satu yang bisa diperbuat, yaitu ibadah online. Dulu ada gereja yang besar, nggak bisa sekarang ini beribadah bersitu. Ada gereja yang sedang bertumbuh, nggak bisa lagi ditempati. Gereja yang mewah, fasilitas yang mewah, semua entertain yang mewah, nggak bisa. Karena apa? Gara-gara si COVID. Semua sedang gereja hari ini, mau besarkah, mau sedangkah, mau sedang bertumbuhkah, mau yang di pelosokkah, mereka sama-sama melakukan ibadah online. Bukankah ini kekasih Tuhan adalah pembersihan buat kita? Mungkin selama ini kita mungkin ada rada sombong, rada angkuh. Wah, pelayanan saya tiap hari. Saya worship leader di gereja, di hotel, di mana-mana kan gitu kan. Tetapi hari ini kita nggak bisa lagi perbuat itu. Kenapa? Tuhan sedang bersihkan gerejanya. Saudara dengarkan baik. Hari-hari ini adalah harus serius. Amin. Bilang sama dirinya, aku harus serius. Aku harus serius. Alkitab tadi berkata, kuasailah dirimu. Tapi saya lebih suka terjemahan yang lain, the message. Be serius. Seriuslah. Sebab hari-hari ini adalah sudah mengarah kesudahannya. Sudah mengarah kesudahannya. Orang lain berkata begini, bumi yang dimana kita diamin ini sudah tua umurnya, sudah usang usianya. Jangan lagi betah tinggal di dunia ini. Jangan lagi mendambakan apa-apa di bumi, sebab bumi ini sudah usang. Oh, haleluya. Kemarin ada satu statement berkata begini. Bahkan pemerintah Amerika Serikat berkata begini. Jakarta itu berapa tahun yang akan datang akan tenggelam. Wah, orang yang punya apartemen dekat laut sana di Pik mulai kotak-katir kan, bahwa akan tenggelam. Ternyata bukan saja Jakarta mau tenggelam, ada juga Semarang, ada mau Pekalongan. Siapa sangka itu bisa terjadi, ya kan?
Siapa sangka itu akan bisa terjadi. Tetapi sudah banyak penelitian bahwa ada beberapa nanti di Pulau Jawa ini akan tenggelam karena arus laut semakin meninggi. Saudara, apa artinya ini? Bukan artinya ini bahwa bumi ini sedang menuju pada kebinasaan. Itu sebabnya tetap serius. Kuasai diri dan jadilah orang-orang percaya yang serius hari-hari ini. Amin. Yang mau serius hari-hari ini dengan Tuhan siapa? Haleluya. Dengarkan baik. Sekalipun ada hal-hal pergumulan kita sudah bergumul bertahun-tahun, tetapi Tuhan belum nyatakan buat kita. Jangan patah semangat. Jangan menjadi lemah. Biarlah itu menjadi rahasia Tuhan. Tetapi apa yang dinyatakan buat kita itu yang kita lakukan dan hidupi. Dan salah satunya adalah karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu. Alkitab yang lain berkata begini, jadilah orang-orang Kristen yang serius di hari-hari ini. Amin. Mengapa kita harus serius kasih Tuhan? Sebab begini, sebelum Yesus datang kedua kali sebagai Raja atas segala sesuatu, ada nama-namanya pengangkatan. Jadi orang-orang percaya, orang-orang setia, Yesus akan mengangkat mereka di awan-awan kemuliaannya. Sebab apa? Sebab akan nanti muncul antikris. Di sanalah terjadi semua kejahatan. Di sanalah terjadi semua yang belum pernah terjadi. Terjadilah di sana. Itu paling mengerikan. Tetapi Tuhan baik buat kita. Gereja Tuhan yang setia kepada Tuhan tidak masuk kepada area itu, dan Tuhan angkat di awan kemuliaannya. Amin. Kalau kita melihat di Alkitab Injil Matius, ada nanti yang mereka ada di ladang tiba-tiba terangkat. Ada mungkin nanti di rumah tiba-tiba terangkat. Ada mungkin lagi berkumpul bersama-sama tiba-tiba terangkat mereka. Dan kita sudah melihat itu. Ada di film-film sedang asik mengobrol-ngobrol, yang satu hilang, yang lainnya tertinggal. Dan saya berdoa supaya ketika Yesus datang menjemput gerejanya di awal kemuliaan, jangan ada satu orang pun yang tertinggal. Amin. Tetapi kita semua dibawa masuk ke sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tetaplah serius. Amin. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Lanjutannya berkata begini, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, di terjemahan Indonesia, pengertiannya agak berbeda dengan Alkitab yang Message. Tetapi begini, jadilah serius dan berjaga-jagalah dalam doa. Artinya begini, kalau tadi dikatakan kita serius, lalu dengan apa caranya kita serius dan berjaga-jaga? Yaitu berdoa. Nah, yang harus kita lakukan di hari-hari ini kasih Tuhan adalah tetaplah berdoa. Loh, mengapa kita berdoa? Nah, ternyata saya temukan dari versi Message ini, kita berdoa bukan hanya untuk kita mengalami pemenuhan Allah dari apa yang kita butuhkan. Oh, kita minta dilindungi, kita minta makan dan minum, kita minta sehat-sehat dan lain sebagainya. Kita berdoa bukan itu saja. Tetapi hal yang penting begini, menurut Message ini adalah be serious and watchful in your prayer. Kita berjaga-jaga di dalam doa ternyata. Nah, salah satu sikap perbuatan serius itu kekasih Tuhan adalah berdoa. Tanda orang yang serius, tanda orang-orang yang menguasai dirinya, berdoa. Lalu bagaimana saya serius? Adalah dalam doa. Itu sebabnya kemarin Gembala Pembina kita juga berkata begini. Apa pesan Tuhan di hari-hari ini buat kita? Adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan.
Nah, Daud dicontohkan adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Karena dia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Lalu apa juga yang kita lakukan di zaman ini? Maunya Tuhan. Gak jauh juga. Bukankah DNA gereja kita adalah prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, siang dan malam dan bersama-sama. Dan yang melakukan kehendak Bapa di zaman now. Apa kehendak Bapa di zaman now buat kita? Yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Doa, pujian, dan penyembahan. Nah, saudara, hari-hari ini ada banyak gereja-gereja. Contoh, dalam gereja lokal kita, 2 minggu yang lalu atau ini masuk ke 3 minggu, kita terus membuat menara doa, rumah doa, pagi dan malam. Di tingkat rayon, ada menara doa 24 jam. Tetapi ada juga plusnya, ada morning blessing. Sebabnya anak-anakku, setiap pagi masuklah dalam morning blessing itu. Ada banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, di tingkat lebih besar lagi, ada namanya Azusa Prayer Tower, APT. Nah, 24 jam berdoa dari belahan bumi. Ada di Amerika, ada dari mana-mana, dari Indonesia. Nah, saudara, saya pikir-pikir begini. Mengapa hari-hari ini gereja kok berdoa itu sangat antusias. Berdoa itu kayak ada gerakan doa di mana-mana. Di rumah-rumah, organisasi-organisasi, gereja-gereja tertentu, pelayanan-pelayanan Kristen Semarang ini, ada mereka berdoa dengan online. Jadi hari ini tanpa batas, dari mana-mana kumpul berdoa bersama-sama. Nah, saya merenungkan begini. Apakah kita berdoa, berteriak buat Tuhan hanya minta pemulihan, agar supaya juga krisis dilakukan? Ya, tetapi lebih penting begini. Ternyata kita disuruh berdoa, sebab hanya di dalam doa itulah kita berjaga-jaga. Orang yang serius, orang yang berjaga-jaga di akhir zaman ini, caranya gimana? Ia berdoa. Maka itu sebabnya saya menantang kita. Mari hadirlah dalam setiap doa-doa. Rumah doa kita nggak lama-lama kita buat, nggak sampai 1 jam. Bersyafaat buat bangsa di mana kita berada. Bersyafaat buat negeri kita. Bersyafaat buat gereja-gereja Tuhan. Bersyafaat buat orang-orang yang jauh dari Tuhan. Tadi saya lupa. Tadi Tuhan berkata begini, Tuhan menyapu bersih. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan para pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi Tuhan sedang menyapu juga bersih orang-orang yang selama ini jauh dari Tuhan. Jadi dalam doa-doa kita, kalau saudara ada mengingat, oh teman saya sudah lama dari Tuhan, sudah lari dari Tuhan, ini gak semangat lagi, doakan itu. Jangan sampai mereka nanti dibersihkan. Jangan sampai mereka nanti, mengalami sesuatu. Tetapi di dalam doa, sambil kita berjaga-jaga buat diri kita, kita juga berjaga-jaga buat keluarga kita. Kita juga berjaga-jaga buat sahabat-sahabat kita. Nah, yang kedua yang harus kita kerjakan kekasih Tuhan adalah berdoa. Nah, sekali lagi, ada hal-hal tersembunyi. Ada hal rahasia yang tersembunyi. Itulah bagian Allah. Dan mungkin tidak dinyatakan buat kita. Tetapi apa yang dinyatakan buat kita kasih Tuhan, itu harus kita lakukan. Yang pertama harus kita lakukan adalah jadilah orang-orang Kristen yang serius. Amin. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita serius itu adalah, yang kedua tadi adalah tetaplah berdoa. Alkitab tadi berkata begini, supaya kamu dapat berdoa. Be serious and watchful into your prayer. Jadilah orang serius dan berjaga-jaga supaya kita juga berdoa. Dan di dalam berdoa itu juga kita sudah berjaga-jaga. Haleluya. Sejauh itu firman Tuhan buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita tutup dengan doa, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kekasih Tuhan, sebelum kita sudahi ibadah ini, mungkin ada di antara kekasih Tuhan, Tuhan, saya sudah berusaha hidup benar. Saya sudah berusaha hidup terus mengiring Tuhan dengan setia. Tetapi ada hal-hal, mungkin kita sudah bergumul bertahun-tahun, tetapi Tuhan belum menyatakan. Mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan atas pergumulan kita, atas doa kita. Sadarlah kekasih Tuhan, bukan Tuhan yang tidak mau mendengar doa kita, bukan Tuhan yang tidak mau menolong kita. Tapi dengarkan baik, ada hal-hal yang tersembunyi, dan Alkitab berkata itu adalah bagiannya Tuhan. Lalu ketika kita mengalami hal seperti ini, jangan cepat-cepat tinggalkan Tuhan. Jangan imanmu menjadi lemah. Sebab kenapa? Ayat selanjutnya berkata begini, apa yang dinyatakan oleh Tuhan buat kita, itulah yang kita lakukan, itu yang kita hidupi. Kekasih Tuhan, jika kau menemukan dan mengalami ada hal-hal yang masih Tuhan sembunyikan, yang masih Tuhan rahasiakan dari kita, kita sudah berdoa, kita sudah bergumul, tetapi masih Tuhan rahasiakan sampai hari ini. Alkitab berkata buat kita, pesan Tuhan buat kita di pagi hari ini adalah, jadilah orang-orang yang serius. Jadilah orang-orang Kristen yang serius di akhir zaman ini. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah menuju kesudahannya. Yang kedua, ketika kita mengalami masih ada hal-hal yang Tuhan sembunyikan dari kita, masih ada hal-hal yang dirahasiakan Tuhan sampai hari ini buat kita. Yang kedua adalah tetaplah berdoa. Mengapa? Sebab justru ketika kita berdoa kasih Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita orang-orang serius. Sebab kita terus berdoa kasih Tuhan, itu juga artinya kita sedang terus berjaga-jaga dan waspada di akhir zaman ini. Oh haleluya. Itu sebabnya mari terus, sesuai juga dengan pesan Gembala Pembina kita, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Bapa di akhir zaman ini. Dan apakah kehendak Bapa? Yaitu mari kita terus mencari wajah Tuhan, berdoa. Di gereja kita ada rumah doa, siang, pagi dan malam. Mari terus terlibat di dalamnya. Ada morning blessing, ada EPT. Mari terus bergabung di dalamnya. Sebab di saat kita juga ikut terus berdoa, kita sedang berjaga-jaga atas hidup kita. Dan kita itu sedang juga menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang serius. Haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, jika kau menemukan di antara kami sudah hidup setia mengiring Tuhan, setia melayani Tuhan, setia
berjalan dalam jalan kebenaran. Tetapi ada hal-hal yang sampai hari ini kami belum mengerti, ada hal-hal yang tersembunyi bagi kami, masih ada hal rahasia. Mungkin kami sudah berdoa, sudah bergumul tentang sesuatu bertahun-tahun, tetapi sampai hari ini masih rahasia buat kami, masih disembunyikan oleh Tuhan buat kami. Jika ada di antara kami menjadi lemah, jika di antara kami menjadi, oh Tuhan, tidak semangat, aku berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan kami semua, kuatkan kami dalam nama Yesus. Engkau mengajar kami di pagi hari ini, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang serius, orang-orang yang serius di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu sudah menuju kesudahannya. Engkau juga mengajar kami Tuhan, supaya kami tetap berdoa. Karena di saat kami tetap berdoa, itu menunjukkan bahwa kami serius, kami waspada, dan kami terus berjaga-jaga di dalam Engkau, sehingga tetap iman kami terus bertumbuh. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku berdoa buat anak-anakmu Tuhan dalam nama Yesus yang ada di Zoom ini Bapa, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau tahu semua pergumulan, Engkau tahu setiap tantangan yang mereka alami. Secara mereka saat ini bekerja di Pulau Penang dengan COVID yang semakin bertambah-tambah. Ada di antara mereka di karantina, ada yang mereka dirumahkan, tidak bekerja berminggu-minggu. Tuhan, aku perkatakan bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak membiarkan mereka sendirian, tetapi Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau ada menyertai mereka. Semuanya aku berdoa dalam nama Yesus, jika ada di antara mereka sekarang ini di karantina, mereka kaget, mereka dijauhkan dari teman-temannya, jauh dari keluarga. Ada yang merasa sedih, ada yang merasa, oh, diasingkan. Tapi aku percaya dalam nama Yesus, mereka tetap ada di hadirat-Mu. Mereka tetap ada, Engkau tetap ada menyertai mereka. Engkau tetap ada menghibur mereka dalam nama Yesus. Yang mereka ada di karantina karena COVID, dalam nama Yesus kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, buat Roli Boru Barasa, buat Yusuf Katarin dalam nama Yesus. Tuhan, bahkan orang lain, teman-teman kami, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. COVID-19 kami katakan, kuasa-Mu telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Maka kami perkatakan dalam nama Yesus, jadilah sembuh setiap mereka dalam nama Yesus. Yang hari ini dinyatakan positif COVID, aku perkatakan mereka sembuh pulih di dalam nama Yesus. Dan mungkin ada mereka di antara mereka di karantina, diasingkan karena pekerjaan mereka, oh ada COVID, atau kediaman mereka ada COVID. Tuhan, aku berdoa tetap menghibur mereka, menguatkan setiap mereka Tuhan. Terima kasih sekali lagi aku berkatakan, tidak ada lagi umat-Mu yang digembalakan di wadah ini yang terpapar COVID. Dan aku berdoa perlindungan-Mu sempurna atas mereka, siang dan malam. Tuhan yang memberkati, menundungi mereka, baik di tempat-tempat pekerjaan mereka, baik juga di tempat-tempat kediaman mereka, dalam komunitas mereka. Aku berkatakan, aku berdoa, Tuhan Yesus lindungi mereka. Tuhan Yesus tudungi mereka dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku berdoa semua umat-Mu yang hadir hari ini, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara kami Tuhan, buat Ibu Nurmi Kamanulang yang terus setia bersama-sama kami dari Surabaya. Kami berdoa Tuhan berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaannya dalam nama Yesus. Tuhan terus memberi kekuatan, terus memberi penghiburan di dalam segala musim-musim yang dihidupinya, di dalam musim-musim yang dilaun-launnya. Tuhan kami berkatakan, nyatakanlah diri-Mu sebagai Allah yang Immanuel, buat pribadinya, buat keluarganya, buat pekerjaannya,
buat segala sesuatu apapun yang dalam kehidupannya. Terima kasih pakai dia jadi berkat di kota Surabaya, di instansi mana dia bekerja, di dalam nama Yesus. Jadi berkat di mana dia tinggal Tuhan dalam lingkungannya, bahkan berkat buat segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umatmu sekali lagi, baik mereka hari ini yang tidak ikut beribadah bersama-sama dengan kami, bahkan nanti sepulang mereka dari pekerjaan mereka akan beribadah secara online mengikuti siaran tunda ini. Kami berdoa juga memberkati mereka, menghiburkan, menguatkan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biar di masa-masa akan datang, semua umatmu yang digembalakan di wadah ini, tetap mereka antusias, mereka tetap bersemangat, dan kami tetap ada bersama-sama di hadiratmu memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kasih Tuhan, arahkan hatimu dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat belah tanganmu. Haleluya. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-14 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbungmu. Janji Tuhan buat kita adalah kita diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun. Sebab kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Bahkan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit atasmu dan mencurahkan berkat-berkatnya berkelimpahan. Dan apa yang kau perbuat dengan tanganmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam usaha, dalam apapun, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima berkat dalam anugerah yang melimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan masing Roh Kudus yang menyertai kita, menuntun kita, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan sambut berkat Tuhan, katakan bersama, katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.